Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, dan semangat dari Anda pun menjadikan channel ini pun luar biasa ya, berkembang sampai detik ini, bisa memberikan edukasi, motivasi yang positif lah ya buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini mungkin berada di titik dimana dia sudah mentok banget ya. Dan ini agak bising karena saya ganti mobil ya, jadi kembali ke mobil pertama sekali saya nge-YouTube gitu loh ya. Mobil yang biasa sedang saya servis, ya mungkin ada beberapa part yang perlu diperbaiki. Oke, jadi bising-bising sedikit nggak apa-apa lah ya. Jadi mudah-mudahan Solusi Hutang ini selalu menjadi yang pertama ya buat teman-teman semuanya yang selalu ketakutan dan ditakut-takuti oleh debt collector gitu loh ya. Dan yang belum bergabung dalam grup WA silahkan bergabung. Insya Allah tidak akan rugi, tidak akan pokoknya banyak manfaat lah di dalam itu. Pokoknya Anda nggak akan rugi lah kalau sekedar cuman bayar 46.000, itu pun Anda store-nya ke YouTube bukan ke saya gitu loh ya. Pokoknya nggak rugi-rugi banget gitu loh. Jelas banyak tim-tim saya yang bisa memotivasi Anda ataupun admin-admin dari grup itu yang sudah berpengalaman di perpinjolan juga gitu loh ya. Atau Anda yang ingin konsultasi langsung kepada saya juga boleh, di situ juga tersedia nomor pribadi saya, Anda boleh telepon supaya kita bisa berkomunikasi dan berdiskusi lebih detail gitu ya tentang permasalahan Anda ya. Hari ini yang mau kita bahas adalah tentang pinjol legal yang menagih yang katanya menggunakan polisi ya. Ini katanya ya, saya dapat di postingan grup Facebook. Cuman saya tidak menyebutkan nama aplikasinya di sini karena belum ada bukti yang valid tentang informasi itu. Cuman orang-orang sudah mulai ketakutan dan dia berharap Bang Medi coba dong jelaskan, terangkan melalui video. Ini kayak mana, benar atau tidak? Sudah banyak yang ngirim email kepada saya dari screenshot yang ada di legal ataupun aplikasi yang sudah izinnya itu bukan izin pinjol lagi, tapi sudah ke multi finance gitu loh. Tapi dia melakukan penagihan itu menggunakan polisi katanya ya. Di sini ada beberapa email yang mengirimkan postingan dari orang itu ya. Saya sedang tinjau itu dari rekan saya juga, saya suruh untuk meninjau kebenaran informasi itu biar yang lain ini tidak ketakutan gitu ya. Di sini benar nggak sih nagih sekarang bawa dekingan polisi? Kemarin adik saya diapelin sama, kita nggak sebutin dulu karena ini belum ada bukti yang valid. Apakah ini cuman mengatasnamakan saja atau memang sudah hal fakta yang terjadi, kita belum tahu nih ya. Dan bawa polisi suruh tanda tangan di atas materai dan membuat pernyataan bayar. Dan emang bisa ya barang kita dibawa dengan senilai hutang kita kepada pihak pinjol. Kok jadi seram ya? Kalau ada yang mengalami sharing dong. Dan sarannya auto panik, gunakan aparat atau pihak yang berwajib ya. Ini padahal di dalam, kalau memang dia profesinya Polri atau polisi seperti yang disebutkan, ini sudah melanggar dari satu aturan yang tidak boleh membackingi perusahaan manapun. Yang boleh itu mereka hanyalah menggayomi masyarakat, melindungi masyarakat, dan menjelaskan hal-hal yang terbaik ya. Kalau memang ada pelanggaran yang buruk ya dijelaskan. Tapi kalau dibilangin misalnya pinjol sekarang menagihnya pakai dekingan polisi, saya rasa sih enggak ya. Saya rasa sih enggak ya. Karena memang polisi itu bukan orang bodoh, dia pintar-pintar itu, dan dia tahu undang-undang mana yang pantas untuk dia lakukan dan mana yang tidak. Kalau ada seandainya di lapangan yang seperti itu, tapi ini jelas ya bukti fakta, bukannya kita malah terjadi fitnah nantinya, tapi bukti fakta, silahkan saya mampu untuk memproses itu kalau memang benaran polisi ikut menagih hutang ya. Tapi kalau orang berpenampilan bergaya aparat, hanya sebatas rambut cepak, rambutnya agak botak-botak dikit kayak saya ya, saya ngaku, misalnya saya ngaku nih,
saya bisa aja ngaku dengan pola saya seperti ini. Padahal faktanya nggak ada, dia cuma berpenampilan seperti itu aja. Ya, yang jelas tidak ada TNI atau polisi membackingi suatu perusahaan untuk melakukan penagihan. Ya, dan saya berharap orang yang membuat postingan ini di dalam grup saya coba nanti dikirim tindak lanjutinnya ya, konfirmasinya yang lebih jelas supaya yang lain tidak ketakutan. Kenapa saya ambil tema ini untuk di YouTube? Karena banyak yang ngirim email kepada saya, "Bang, tolong dong Bang, jelaskan Bang, ini gimana Bang, benar atau tidak atau kayak mana," gitu loh. Karena orang-orang yang terjebak pinjol ini orang yang baper semuanya. Sedikit postingan mereka tidak cerna dulu, mereka langsung, "Wah, ini akan terjadi kepada saya, gimana nih? Dia udah sibuk itu, dia mikirkan inilah, mikirkan ini. Padahal faktanya belum terjadi ini. Belum ada fakta yang seperti itu, entah ini iya, entah enggak. Kalau saya rasa sih nggak ada. Ya, yang jelas itu sangat dilarang. Polisi dan TNI dilarang membackingi ataupun menagih si debitur atau menjadi backingan dari sebuah perusahaan. Nggak ada itu dalam aturannya. Ya, habis itu di sini dan bawa polisi suruh tanda tangan di atas materai dan membuat pernyataan bayar. Kemarin adik saya diapelin, oke? Dan saya butuh bukti yang lebih valid. Ada nggak fotonya orang yang mengaku sebagai polisi ini? Ya, nggak ada. Ini merendahkan citra polisi sendiri ini kalau memang iya misalnya mereka ngaku-ngaku ya, bukan polisi yang sebenarnya dan mereka ngaku-ngaku. Ini kita bisa proses dan tindak lanjuti gitu loh. Ya, kalaupun polisi yang sebenarnya kita juga proses bisa tindak lanjuti. Motif dia apa ini? Maksud dia apa ini? Menakut-nakuti masyarakat, apalagi mendatangi masyarakat dengan memakai baju seragam untuk menagih hutang. Ya, ini akan beda, ini dampaknya akan beda. Habis itu emang bisa ya barang kita dibawa dengan senilai hutang kita kepada pihak pinjol. Pembawaan barang, penarikan barang itu berdasarkan dari kita sendiri dan berdasarkan putusan pengadilan tetap yang sudah ada dasar hukum jelasnya. Tidak bisa seenaknya mereka ngambil barang ini. Jangan dibiarkan kayak kejadian yang kemarin itu. Ya, dia ngambil kulkas malah divideoin. Ukurannya kan dilawan. Ini maksud Anda apaan? Anda mau merampas di rumah saya, mau mencuri di rumah saya, harusnya kan seperti itu. Bukan malah kita lihatin, kita nikmati aja, jangan. Ya. Kok jadi seram ya? Seram itu, ini Anda belum tahu faktanya. Inilah yang saya sebut. Ini disebut dengan fiksi. Ya, fiksi itu apa kata orang, apa yang diceritakan orang lain, tapi kita tidak melihat realita dan fakta yang sebenarnya. Ya, kalau yang realita itu apa yang terjadi, apa yang kita alami, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Ya, tapi kalau hal-hal seperti ini belum benar kejelasannya, entah iya itu polisi atau tidak. Ya, kalau iya pun juga nggak harus takut. Ya, yang jadi masalahnya enggak nanti. Apalagi mereka ngaku-ngaku. Saya minta nanti grup Facebook ataupun dari admin WA ya, bisa nanti itu kalau misalnya ada posting-postingan seperti itu, coba dicari tahu itu postingan dari siapa dan minta bukti-bukti yang lebih validnya. Karena dia di sini menyebutkan loh nama aplikasinya, saya tidak berani menyebutkan. Bukan saya takut dengan aplikasi itu, tidak. Kita belum menerima informasi yang lebih jelas. Ya, cuman saya mengatasi ketakutan dari teman-teman atas dasar pencernaan bahasa yang dia gunakan. Karena bahasanya di sini sekarang menagihnya bawa dekingan polisi. Ya, makanya jadi teman-teman nggak perlu takut dengan postingan seperti ini. Begitu juga dengan ruang komentar. Di ruang komentar kan juga banyak itu. Ya, kita nilai dulu ini mana yang sebenarnya dan mana yang tidak. Ya, bukan satu tulisan itu aja bikin kita gemetaran, bikin kita ketakutan, jangan. Itu merugikan diri Anda sendiri nantinya. Ya, yang jelas polisi tidak boleh membackingi suatu perusahaan dalam melakukan penagihan. TNI juga seperti itu. Ya, sudah ada larangan-larangan dan aturan-aturan yang mengikat mereka dan mereka juga tidak akan mau sekehendak hati. Ya, cuman yang perlu kita garis bawahi di sini, saya perlu bukti yang lebih detail dari orang yang memposting. Saya sudah screenshot di sini. Ya, banyak juga yang ngirimin tadi dan saya tahu namanya dan ini terjadinya di dalam grup Facebook Solusi Hutang MB. Ya, dan saya berharap dari adminnya nanti silahkan di messengerkan saya tentang kejelasan ini. Jangan sampai postingan itu menakut-nakuti orang lain.
Ya, padahal itu belum ada kejelasan yang pasti. Ya, yang jelas tanda kutip aja, polisi tidak ikut menagih utang, TNI tidak ikut menagih utang. Yang ada mereka itu melindungi masyarakat, menengahi dan mencari keadilan yang seadil-adilnya. Itu yang ada. Dari saya cuma itu aja buat teman-teman yang merasa ketakutan atau kecemasan juga dengan hal-hal seperti itu. Hari ini jangan ketakutan lagi, jangan cemas lagi, anggap aja itu palingan seliran aja. Orang-orang yang panik, orang-orang yang stres ya. Intinya resiko dari gagal bayar itu cuma satu, BI checking. Ya. Kalau lewat dari 90 hari data diserahkan ke OJK. Oke, tapi kalau sudah ada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, DC masih menagih, berarti data Anda masih aman, belum diserahkan ke OJK. Ya, kayak gitu aja tanda kutipnya. Dan nanti Anda bisa bergabung dalam grup WA saya supaya kita bisa berkomunikasi lebih detail lagi. Ya,